Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Yontiara dari PT Perkebunan Nusantara 9. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan manajemen fungsional. Saya akan membagi menjadi 4 topik penting di sini. Yang pertama terkait dengan Integrated Human Capital Management, yang kedua terkait dengan manajemen keuangan, yang ketiga terkait dengan manajemen operasional, dan terakhir itu operational research. Baik, mari kita mulai. Apabila kita berbicara terkait dengan human capital atau sumber daya manusia, ada salah satu pakar yang bernama John Ingham yang menyatakan bahwa human capital tersebut merujuk pada nilai ekonomi yang terkandung dalam keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu organisasi atau perusahaan. John Ingham juga menyampaikan konsep terkait dengan Human Capital Management Value Triangle, merupakan suatu kerangka yang sangat konseptual digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu perusahaan itu dapat menciptakan nilai atas investasi dari sumber daya yang tersedia. Terkait dengan Human Capital Management Value Triangle tersebut, tentunya terdapat poin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam modal manusia. Yang kedua, penggunaan modal manusia. Yang ketiga, nilai dari modal manusia itu sendiri. Human Capital Value Triangle tersebut menyoroti pentingnya proses integrasi antara investasi, penggunaan, serta penciptaan nilai dari potensi manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Sehingga pendekatan ini dapat mengoptimalkan potensi serta kontribusi masing-masing karyawan untuk dapat mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Teori lain terkait dengan human capital disampaikan oleh David Ulrich yang dikenal sebagai 4 role model. 4 role model tersebut terdiri antara lain strategic partner, administrative expert, employee champion, serta change agent. Selain daripada teori-teori yang sudah disampaikan di awal terkait dengan sumber daya manusia, tentunya ada satu rumusan atau konteks yang bisa diimplementasikan di dalam perusahaan, yaitu dinamakan manpower planning. Manpower planning tersebut bertujuan untuk mendapatkan jumlah orang yang tepat, orang dengan kualifikasi yang tepat. Setelah pemilihan orang-orang tersebut, kualifikasinya didapat. Yang ketiga, tempat yang tepat untuk orang-orang tersebut. Yang terakhir di sini tentunya timing atau waktu yang tepat dalam pemilihan hingga penempatan orang-orang yang sudah melalui manpower planning tersebut. Apabila memasuki pembahasan terkait dengan kompetensi, tentunya ada 2 hal yang sangat erat kaitannya di dalam posisinya dalam suatu perusahaan, yaitu manajemen kompetensi dengan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, 2 aspek tersebut penting dalam mengelola karyawan serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan serta kemampuan yang diperlukan oleh suatu organisasi sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara optimal. Topik besar selanjutnya terkait dengan manajemen fungsional adalah manajemen keuangan, di mana dalam manajemen keuangan tersebut ada beberapa aspek yang sangat penting posisinya. Jadi keputusan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan itu terkait dengan yang pertama sisi aset, kedua dari sisi neraca, yang ketiga terkait dengan cash flow atau arus kas. Laporan keuangan tersebut berguna untuk pemangku kepentingan atau pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, serta pihak terkait lainnya dalam memahami kinerja serta posisi keuangan dalam suatu perusahaan tersebut. Dalam manajemen keuangan, ada satu hal yang sangat penting, yaitu investasi. Investasi merupakan proses pengalokasian sumber daya antara lain waktu, uang, serta usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam investasi dan manajemen keuangan, di sini juga ada time value of money. Adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang pada masa depan itu tidak sama dengan nilai uang saat ini. Tools dari analisis investasi ini antara lain ada 3, yaitu payback period, net present value, dan internal rate of return. Ada pula yang dinamakan analisis sensitivitas, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan-perubahan parameter yang digunakan terhadap analisis investasi untuk estimasi kelayakan nilai ekonomi usulan investasi. Selanjutnya terkait dengan manajemen operasional, yang merupakan cabang dari manajemen yang berkaitan dengan
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk semua aktivitas operasional yang terlibat dalam proses produksi barang dan penyedia jasa dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen operasional ini untuk mencapai nilai efisiensi dan efektivitas hingga keunggulan operasional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Manajemen operasional di sektor perkebunan ini dapat ditinjau dari beberapa bidang, antara lain manajemen produksi tanaman, manajemen produksi pabrik, hingga manajemen pemasaran. Selanjutnya mengenai manajemen fungsional, ini ada satu aspek penting terakhir yang dinamakan operational research. Ada beberapa contoh dari operational research yang ada, antara lain perencanaan tanaman, penjadwalan panen, pengelolaan persediaan, optimalisasi penggunaan sumber daya, hingga pemilihan rute pengiriman. Manfaat dari penerapan operational research dalam dunia perkebunan ini sangat berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional, di sini untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikian terkait dengan manajemen fungsional yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.